Hai, welcome back di Tambah Nikmat bersama gue Niko dan partner gue. Dan gua Nala, seperti biasa kita masih akan omon-omon seputar tambah nikmat. Apa aja yang bikin hidup lo makin nikmat. Nah, ngomong-ngomong ya. Ngomong-ngomong Jadul, itu ya. bahasanya jadul banget tuh, parah. Oh itu zaman jadul, bukan zaman baru 2 tahun kemarin, bukan. Udah lama itu. Itu zaman tahun kapan tuh, Bong? Kira-kira, Bong? Itu zaman gelap banget itu. Era Indonesia belum lahir itu. Jajahan Jepang apa Belanda nih? Belanda dong. Belanda ya. Kalau Jepang enggak ada omon-omon dia. Oke, paham. Gimana kita mau bahas apa nih hari ini? Ya, balik lagi ya, kalau nikmat kan ya nikmat ya. Cuman kan gini, gue kemarin nonton film ya. Filmnya tuh tentang jadi Oxford lah, seseorang yang kuliah di Oxford ya. Terus gini, di situ kan di film itu si anak itu, si dosen lah, ceritanya dia dosen lah gitu, dia tuh punya penyakit yang unik, kansernya tuh unik, jarang ada di dunia. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan pengobatan dengan kemo dan segala macam. Oh iya, oke. Nah, bapaknya itu maunya dia ikut pengobatan itu dengan segala upaya. Bapaknya kaya banget memang, kayak sir lah, kalau di Inggris tuh sir gitu. Nah, tapi anaknya nggak mau karena menurut dia ngapain gue ngabisin waktu yang ujung-ujungnya gue bakal mati, kata dia gitu. Bener. Nah, berarti itu kan ada dua konsep kebahagiaan yang berbeda. Iya. Ya kan, satu si bapaknya nggak apa-apa lu pengobatan begini begitu, tapi yang penting bahagia buat gue adalah ngeliat lu tetap hidup. Tapi anaknya mikirnya ngapain gue tetap hidup lama-lama, tapi gue nggak bisa nikmatin hidup. Jadi bahagia anaknya nikmatin hidup setelah itu mati. Kalau bapaknya nggak apa-apa menderita, yang penting ngeliat lu hidup. Itu beda kan. Nah, Iya. tapi sebenarnya konsep bahagia tuh gimana sih menurut lo deh? Iya, kalau ngomongin konsep bahagia tuh ya, kayak gini aja nih. Ini kita ngobrol nih ya. Kita ngobrol berdua, kita podcast berdua. Betul. Menurut lo bahagia nggak dengan apa yang lo lakukan saat ini, dengan podcast ini? Happy dong, karena jujur kalau ditanya ke gue pribadi, yang pertama pada dasarnya kan dibanding kita ngobrol juga cuma di telepon gak jelas, mendingan kita juga membagikan gitu kan ya. Pengalaman, mungkin juga ilmu yang lu punya, mungkin ilmu yang gue punya, pengalaman lah lebih tepatnya kalau gue ya. Kalau lu kan emang mempelajari gitu. Nah itu sih kalau buat gue gitu, happy aja bisa sharing sih. Kalau secara teorinya, menurut si psikologi positif, Seligman tuh bilang bahwa bahagia itu gabungan dari pleasure, engagement, dan meaning. Jadi mungkin kalau gua itu bahagia buat gue itu ketika gua berarti, meaning ya, ada meaningnya di situ, ada meaningnya. Nah, ketika orang-orang mengakui dan memvalidasi bahwa ilmu yang gua punya itu cukup membantu mereka, maka itu jadi engagement ke gua. Nah, ketika mereka betul. Dan mereka juga mau belajar, nah itu engagement buat gue. Tapi pleasure-nya adalah ketika gue bisa ngebahagiain atau membuat orang yang tadinya nggak tahu apa itu bahagia jadi tahu, oh bahagia itu seperti itu ya. Dan itu nggak kebayar pakai duit, Bang. Oke, jadi ya selain meaning juga engage ya, pleasure itu juga akan ada ya. Jadi di poin-poin itu akan muncul ya pastinya. Betul. Nah jadi kayak kita kan puas tuh ya. Gue seneng gitu kalau ngelihat orang bisa bertumbuh. Gue seneng kalau ngelihat orang itu mengerti apa yang gue ucapkan. Gue seneng kalau orang itu mengerti apa yang gue mau. Kan kayak gitu tuh berdasarkan needs-nya dulu aja. Needs lo apa, kebutuhan pribadi lo apa gitu. Jadi base-nya on itu aja. Cuman kan kalau sekarang orang lucu ya. Kalau mau bilang bahagia tuh harus ini nih, kayak beberapa podcast kita yang lalu tuh, beberapa episode kita kan nyelip-nyelipin juga tuh ya, bahwa mereka itu bahagia berdasarkan kebahagiaan orang lain.
orang lain jalan-jalan, misalkan jalan-jalan ke Pangandaran gitu ya, maka dia juga akan bahagia jika dia jalan-jalan ke Pangandaran. Kenapa lu harus ikut bahagia lu jalan-jalan ke Pangandaran? Betul. Kenapa lu nggak jalan-jalan ke tempat lain? Kenapa harus mengikuti apa yang temen lu lakukan atau orang lain lakukan? Iya, sepakat. Dan balik lagi ya, kalau misalnya kemarin gue pas nonton itu juga gue ditanya gitu sama temen gue bahwa lu gimana nih, lu pilih mana gitu kan, kalau misalnya ditanya gitu sama temen gue tuh jadi kayak dia tuh bisa kemana-mana, bikin wishlist terus bisa diwujudkan, tapi lu abis itu meninggal, atau ya lu kayak sekarang aja tapi ya udah lu tetap panjang umur. Gue cuman bilang gini, gue memilih kayak sekarang sih. Kenapa? Karena ya gue juga nggak pernah tahu apa yang ngerasa jadi dia, dan saat ini juga menurut gue kebahagiaan tuh lebih tepatnya kayak ya benar sih yang kita dibilang bahwa 3 gabungan itu ada engagement ya mungkin dengan ya udah pasti apapun lah itu ya makhluk hidup itu lah ya. Terus yang kedua ada pleasure-nya gitu. Pleasure ya benar, karena kalau misalnya kita bahagia ya saat kita berarti, ada engagement-nya, dan itu kan membuat kita kayak feels good lah ya gitu kan. Iya itu feels good. Ada perasaan bahwa kita berarti, bermakna, itu doang sebenarnya. Kayak lu jalan-jalan nih, lu punya duit banyak ya, banyak. Lu merasa senang ketika jalan misalkan sama pasangan gitu ya, kemanapun itu. Misalkan lu jalan, kemudian lu bisa mengakomodir apapun kebutuhan selama perjalanan itu. Makannya, terusnya transportasinya, terus tempat nginepnya, terus bisa jajanin apa segala macam itulah. Atau mungkin lu ke tempat-tempat mana. Nah itu ketika berdua ya, tuh maka lu ada perasaan anjing, pleasure gue tuh itu gitu ya. Gue juga mempunyai perasaan gue jadi lebih berarti. Karena apa? Karena ngelihat pasangan kita happy gitu mukanya. Gitu sih. Tapi kalau sendiri pun gitu ya. Kalau teman-teman yang lagi sendiri, gue nggak bilang teman-teman jomblo ya, karena teman-teman mungkin lagi mengalami fase di mana teman-teman lagi sendiri. Kalau sendiri kan kayak kesannya kan ini ya, apa namanya? Kalau jomblo itu kesannya kayak nggak laku gitu. Betul. Jadi kalau lagi sendiri, ya udah teman-teman itu pleasure-nya buat diri teman-teman dulu aja. Atau nanti di jalan ketemu dengan orang-orang baru, terusnya dapat insight, dapat apa ya, pulang bawa inspirasi lagi, pulang dapat otak ke refresh gitu kan. Terusnya juga dapat apa ya, misalkan kalau ke daerah tuh, ada makanan ini, ada makanan itu. Begitu teman-teman makan kan, teman-teman jadi bahagia. Dan ternyata ini ada salah satu kemarin penelitian, gue lupa lagi jurnalnya. Jadi perut itu Bong, penyebab kebahagiaan itu semua diawali dari perut. Oke, jadi dari kalau perut lo kenyang, perut lo kenyang, apa yang lo masuk ke dalam mulut lo diterima dengan baik oleh usus lo atau dalam perut dan segala macam perangkat yang ada di dalam perut itu, maka itu otomatis lo akan menambah kebahagiaan buat diri lo sendiri. Cuman jadi masalah kan kadang-kadang kita nggak sadar ya, bahwa ada kebahagiaan kecil itu tuh. Kita suka lupa dengan kebahagiaan kecil itu. Ya mungkin ada pepatah Cina bener ya, bahwa pepatah Cina kan bilang bahwa mereka itu kan selalu, kita tahu orang Cina tuh selalu mementingkan makanan. Lu perhatiin deh. Oh iya. Ya kan? Mau meeting makanan ya kan? Ya, mereka tuh pasti mementingkan makanan. Mereka tuh bisa nongkrong sama temen-temennya ngabisin duit berjuta-juta untuk makanan yang juta-juta enak. Gila itu. Gitu. Gokil ya, iya benar. Iya kan? Jadi benar. Kalau kata film Fong Sayuk atau Wong Fei Hung atau Fong Sayuk lah itu ya, dia pernah bilang bahwa ibunya pernah bilang, saat kau bisa memakan makanan yang enak, kau akan kungfumu juga akan hebat, kata dia gitu kan. Si Fong Sayuk itu kan mamanya tuh kan. Jadi kalau dia lapar juga ya gimana caranya dia bisa bertarung dengan bagus gitu loh. Itu konsep film aja sih kita ambil ya kan. Berarti MBG itu makan siang gratis itu berarti konsepnya sebenarnya ingin menyenangkan bangsa ya. Bisa. Cuman kan terlalu jauh ya kalau kita ngomongin.
Oh, iya aja lah ya. Iya aja. Iya aja. Nah, Oke. Iya benar loh. Mau kita memulai hari pagi kenapa ada sarapan gitu ya. Mungkin tuh maksudnya selain ngisi nutrisi di tubuh tapi juga memang biar si perutnya seneng, otomatis mindsetnya seneng gitu kan. Otaknya pasti ikut ke bawah seneng. Mungkin. Iya, logikanya kayak kenapa sih orang beli ice cream, beli coklat gitu kan, katanya kan bisa. Tapi emang benar sih ice cream gini. Di skate park, gue kan semenjak ada event kemarin lah ya, salah satu event agresif inline skate terbesar di Asia, itu banyak ya pro player itu datang ke Bali gitu kan. Dan gue ngeliat mereka rata-rata beli ice cream. Beli apa? Ice cream. Oh, ice cream, oke. Pas main. Jadi gue nggak tahu kenapa. Cuman pas gue coba memang iya. Kayak ada feels good gitu. Abis gue gigit ice cream terus main tuh kayak. Ya itu mungkin bisa dibilang kayak tadi yang lu bilang tadi. Jadi mungkin saat bahagia perutnya nyaman, dia mainnya juga have fun. Pas dibikinin video juga jadi relax gitu kan ya. Benar. Kayak gini aja deh, lo cek ya, mungkin tapi nggak semua ya. Ada orang kaya dengan banyak uang bisa makan di mana aja. Ada orang yang kekurangan, yang untuk makan aja sehari sekali aja udah sulit. Lo lihat deh tingkat kebahagiaannya tuh pasti berbeda. Iya sih, betul. Mungkin pressure-nya nggak sebegitu banyak daripada orang-orang yang kaya. Orang kaya kan jelas pressure-nya pasti mereka besar juga gitu kan. Makanya mereka butuh makan enak. Nggak ada tuh yang makan teman-teman gue gitu ya. Jarang tuh yang sekali makan cuman duit 20.000, 30.000, pasti di atas 50 ribuan, 100 ribuan. Atau mungkin lebih gitu sekali makan. Ya itu dalam rangka menyenangkan tanpa sadar, tapi ya lagi-lagi tanpa sadar. Gitu. Nah, tapi balik lagi ke masalah konsep bahagia ya. Kayak tadi lu bilang bahwa di zaman sekarang ada konsep bahagia itu kan bisa jadi tolak ukurnya adalah bahagia menurut orang lain. Betul. Nah ini kan menarik ya. Berarti kan di luar sana ada orang yang kelihatannya udah punya semuanya, tapi dia sebenarnya nggak bahagia. Apakah itu bisa ke faktor kesana? Faktor mana, makanan atau apa? Bukan, faktor ya bahwa bahagianya dia mungkin tolak ukurnya dari orang lain. Jadi gini loh, kenapa orang banyak merasa nggak bahagia padahal kalau kita lihat dari kasat mata bahwa dia udah punya semuanya gitu. Tapi dia tetap merasa kayak gak bahagia gitu. Lo lihatnya gini deh, misalkan untuk orang-orang yang seperti itu ya. Ini gue nggak generalisir, tapi ini memang kebanyakan seperti itu. Lo coba cek misalkan orang dengan gaji kita sebut 20 juta satu bulan gitu ya. Sementara dia baru punya pasangan atau baru punya istri satu gitu ya. Ya iya, saat istri satu ya, kalau mau nambah itu nggak apa-apa sih urusan dia. Dia punya istri satu. Tapi kan gini, kita lihat ya, bayar cicilan rumah, let's say 4 juta atau 5 juta ya. Betul. Terus ada cicilan mobil, padahal sebenarnya nggak usah pakai mobil pun bisa naik transportasi umum. Oke, let's say 5 juta, 10 juta habis. Oke, makan berdua, listrik apa bla 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 segala macam. Mungkin sisa-sisa duit dia cuma 2 juta 3 juta. Betul. Itu juga belum tentu buat ditabung. Iya. Tiba-tiba ada kondangan segala macam. Ya itu kan karena dia ngelihatnya gini. Oh ya, teman gue baru nikah punya rumah, teman gue baru nikah punya mobil, teman gue baru nikah tetap bisa tuh jalan-jalan misalkan seminggu sekali ke kafe atau segala macam. Lo tahu kan biaya ke kafe nggak mungkin cepet doang, habis dong. Apalagi di kota-kota besar sekarang, gitu ya. Kalau berdua gitu. Apalagi tempatnya yang instagramable gitu kan, yang pokoknya postinganable lah gitu ya. Lu bisa postingan segala macam, lu bisa selfieable apa segala macam. Coba dicek deh, kayak misalkan lu menghabiskan kopi, menghabiskan kopi misalkan satu kopi itu harganya 20.000, let's say segitu 20.000. Makannya french fries lah ya 18.000, 20.000 juga. Terus tiba-tiba lapar, ya kan, pengen makan lagi tuh ya, makan sebutlah nasi goreng, mungkin harganya 28.000, itu udah berapa tuh, udah 50
udah 78.000, sekitar segitulah. Terus tiba-tiba lo haus, mau pesen kopi lagi lo udah begah, pesen dong air mineral 5.000 atau 10.000. Oke, keluar dari situ bayar parkiran. Ya kalau di Jakarta 5.000 lah ya. Iya, ya udah habis cepet tuh, itu sendiri ya. Beda ceritanya ketika lo bawa pasangan lo kali 2 aja. Betul. Ya kayak gitu-gitu. Jadi lifestyle itu mempengaruhi kebahagiaan lo. Kalau lo lifestyle-nya, lo ingin punya lifestyle seperti orang-orang yang padahal lo belum mampu untuk naik ke situ. Nah makanya ya lo ngerasa kayak kosong. Kenapa kosong? Iya, tiap gajian habis duit lo. Betul sih, betul. Iya kan? Betul, tiap gajian lo habis duit ya. Iya, karena yang dikejar itu berarti kayak maya ya itu ya, kebahagiaannya. Yang dikejar validasi orang lain, Bong. Oke. Ya, jadi yang dikejar tuh validasi orang lain, bukan validasi dia. Oh iya, gue mendapatkan. Ya itulah, pokoknya dia lebih ke temennya bisa begini, dia ikut begitu. Temennya beli ini itu, padahal gini, temennya mungkin gajinya 50 juta, makanya dia bisa nyicil rumah, bisa nyicil mobil. Nah dia belum sanggup, gaji baru, kalau 20 juta kayaknya masih kegedean, 10 juta lah let's say, dia ambil mobil, dia ambil rumah, habis gaji loh. Betul. Jadi kayak gitu. lu kayak apa ya namanya, maksain diri lah gitu ya istilahnya ya. Iya maksain. Karena memang belum waktunya, tapi lu mau maksain. Nah itu kan karena ngejar sesuatu yang di luar diri kita, di luar kemampuan kita, otomatis ya nggak bikin lu bahagia, karena lu ngerasa pasti diburu-buru terus. Betul. Sepakat sih. Lu nyicil lagi, ya taruhlah itu ya, nyicil 4 tahun. Rumah misalkan 15 tahun, buset 15 tahun hidup lo di antara cicilan-cicilan itu. Oke, ya Bang. Balik lagi kan kalau kita bicara semua orang ya gini ya, maksudnya berarti kan bahagia itu benar-benar harus balik lagi ya, awareness. Kita tahu apa yang kita mau. Betul kan? Iya benar. Sama kayak mungkin gini, gue ngelihatnya adalah di contoh kemarin ya, pro player datang terus dia main. Kalau gue butuh validasi, gue akan mau, wah gue pengen main kayak gitu dong. Tapi pertanyaannya kan cuma satu. Setelah gue masuk ke dalam kehidupan mereka, maksudnya gue ngelihat mereka tuh persiapan tuh hampir 1 jam loh sebelum main. Keren ya? Iya, itu pertama, hampir 1 jam gue lihat. Ya mungkin sekitar 30 menit sampai 40 menitan. Itu persiapannya sebelum dia main. Dari dia mulai masang safety, dari dia stretchingnya dan segala rupa. Terus yang kedua, sebelum dia masuk ke big trick atau combo trick, dia ngelakuin basic trick itu hampir setengah jam sendiri. Terus yang ketiga, dia itu melakukan misalnya dia terkenal dengan kiri, pengguna kaki kiri, dia akan melakukan kanannya malah. Jadi dia akan gimana caranya supaya kanannya itu membantu balance. Nah, kalau kita langsung balik lagi, kalau bahagia buat gue adalah bisa bermain seperti mereka, tanpa gue tahu bahwa proses mereka itu dari mereka usia 3 tahun, 4 tahun udah main, itu kan pasti jadi akan beban pikiran gue dan akan membuat gue gila dong, logikanya kan gitu. Jadi gue sekeren apapun trik yang gue bisa sekarang, itu gak akan jadi keren. Karena apa? Karena role modelnya adalah, kok gue gak bisa kayak mereka. Sedangkan gue udah punya waktu, udah terlambat berapa tahun di belakang mereka. Jadi untuk gue ngejar kan, misalnya mereka latihan 10.000 jam misalnya, ya berarti gue harus latihan 2 kalinya untuk bisa ngejar kemampuan mereka di level yang timeline sama, universe yang sama gitu kan, istilahnya gitu. Iya. Itu. Dan cuman kan kadang-kadang orang nggak bisa gimana ya, orang kan nggak bisa ke arah sana gitu, Bang. Maksudnya dalam arti ya tadi ada orang yang bahagia buat mereka tuh ya punya duit, bahagia adalah bisa kumpul sama keluarga, kan beda-beda pasti. Nah, cuman balik lagi ya, kita bisa tahu gak sih
kita bisa tahu nggak orang-orang nih, maksudnya gini, yang pertama deh, pertanyaan pertama adalah bagaimana kita bisa mengetahui apa yang bahagia buat diri kita sendiri. Itu mungkin pertama. Terus yang kedua, apakah kita bisa tahu orang itu benar-benar bahagia atas dasar dia atau memang dia berbahagia karena butuh validasi dari orang? Maksudnya gini loh, ada loh orang yang dia tuh udah dipuji sama siapapun, dia nggak merasa dia misalnya lu cantik, dia nggak merasa cantik kecuali dia dipuji sama orang itu. Ada yang kayak gitu. Ada. Jadi dia butuh validasi dari gengnya dia. Kalau geng gue bilang pasti dia akan oh iya benar nih. Tapi kalau orang lain yang ngomong 1000 orang pun dia nggak akan ini. Nah itu gimana tuh? Kalau menurut ya point of view lu? Oke, gue akan jawab dengan gampangnya. Gampangnya apa? Dia menyimpan atau menjatuhkan bahagianya itu di tempat lain, bukan di dirinya. Oke. Betul. Lo bisa bahagia di sepatu roda, di mana? Karena lo menaruh bahagia lo itu di situ. Di diri lo yang bisa melakukan sepatu roda, lo bisa ngajarin. Itu kan balik lagi kan, meaning, pleasure, engagement lo itu kan dapat di situ kan. Ya kan? Nah, sementara yang mungkin yang orang-orang itu lakukan, yang mereka lakukan, dia menaruh kebahagiaannya jauh dari dirinya. Kalau gue bersama dengan orang itu, maka gue bahagia. Kalau orang itu nyebut gue cantik, maka gue bahagia. Kalau orang itu nyebut gue ganteng, maka gue bahagia. Validasi lagi, balik lagi kan. Sementara kita nggak tahu kan, orang-orang itu ngomong jujur atau lagi lip service ke lu. Atau karena nggak enak sama lu dan memang biasanya setiap pertemanan harus ada lip service gitu. Ya kayak gue kan ada lip service sedikit-dikit ke lo kan, tapi nggak dalam persentase yang banyak gitu loh. Ada saatnya orang pengen dipuji ya puji, tapi bukan kita jatuhin. Kalau orang itu nggak muji gue jadi nggak bahagia dong. Ya jangan gitu juga. Makanya kalau gue itu udah, iya, cuman ini ada buruknya juga sih. Ketika kita menjatuhkan diri kita terlalu bahagia dengan apa yang kita lakukan saat ini, bahagia dengan asik dengan diri kita sendiri, akhirnya kita melupakan bahwa misalkan ada orang yang harus kita bahagiakan. Itu dua. Terusnya juga kita lupa bahwa ternyata dalam hidup kita harus punya ambisi. Ambisinya apa ya? Lo kan pengen punya sesuatu, ya lo kejar dengan ambisi. Nah, gue lagi mengalami namanya lack of ambition nih kalau bahasa kerennya. Jadi ambisinya tuh ada di bawah bong. Jadi ya udahlah, gini aja. Oke, gini aja gue udah bahagia nih, udah cukup segala macam. Tapi ternyata bukan itu, dan itu nggak bikin gue maju. Jadi ada tetap target-target yang gue coba untuk gue penuhi dari setiap harinya. Kayak contohnya hari ini tuh kayak tadi gue chat ke lu kan, gue bikin to-do list. Kenapa? Dalam rangka gue pengen ada apa ya? Ada perasaan bahagia ketika gue bisa menyelesaikan to-do list itu. Misalkan dari 10 to-do list minimal ada, paling gobloknya ada 3 lah yang gue kerjain. Betul. Sisanya kan gue udah nggak menjatuhkan. Itu kan yang gue bikin sendiri tuh, ya kan? Standar yang gue bikin sendiri buat diri gue. Jadi orang lain bilang, wah lo nggak bisa ya, bodo amat. Gue udah seneng 3 aja gue udah bagus kali bisa ngerjain gitu kan? Iya benar. Jadi validasinya emang dari dalam juga ya? Betul, harus dari dalam. Karena kalau dari luar terus, ya capek sih, emang nggak capek apa gitu ya? Misalkan kalau cewek-cewek nih biasanya ya, beli tas atau beli make up merek tertentu. Betul. Terus lagi di cafe touch up gitu. Lu pakai merek itu ya bagus ya. Ya gue pakai ini doang gitu kan. Harusnya kalau temen yang baik juga bilang, enggak itu bagus kok sebenarnya. Lu makainya gini. Nah sayangnya dalam circle pertemanan gitu ya, terutama sisterhood ya. Sisterhood tuh kadang-kadang kompetitifnya tinggi. Jiwa kompetitifnya sangat tinggi daripada cowok. Iri dan gitu dengki. Kalau cowok kan makanya ada brotherhood. Brotherhood itu ya benar-benar support aja gitu loh. Lu mau jelek, lu mau bikin onar, lu teman gue belain gitu kan. Iya betul. Iya zaman dulu kan gitu ya. Tapi nggak gender saya, maksudnya kebanyakan memang seperti itu gitu loh. Ya sedih sih kalau misalkan kita masih menjatuhkan kebahagiaan kita di tempat lain. Kenapa nggak dari diri kita aja? Cari deh hari ini apa yang bisa lo kerjakan. Hari ini apa yang bikin lo bahagia. Kayak tadi perkara makan, lo lagi dimarahin bos lo, ya kan? Lo seneng kalau hari ini nggak dimarahin bos, tiba-tiba lo dimarahin bos. Nah kebahagiaan lo itu sebenarnya ada di bos lo. Apa contohnya? Ketika lo nggak dimarahin bos lo bahagia, tapi kan lo dimarahin hari ini. Iya. Jadi bahagianya apa? Oh gue
atau misalkan mau sosok positif ya, oh ya gue bahagia, gue dimarahin, akhirnya gue tahu nih masalah gue di mana. Iya. Kalau lo misalkan orang yang gak mau ribet, ya udah gue beli makanan deh, mau dimarahin ke apa, gue makan, yang penting gue kenyang, seneng. Ya kan, banyak gitu perspektif yang kita mau ambil tuh, banyak yang bisa kita ambil, banyak. Tinggal teman-teman pilih nyamannya dengan yang mana. Ya silakan nyaman dengan hal-hal yang, kalau tadi makan dengan escaping berarti kan, tapi kalau misalkan lo menanggapinya dengan POV yang positif, maka ya itu bikin lo lebih bertumbuh. Betul. Nah, tapi kan kita bisa bedain nggak orang yang beneran bahagia sama yang bahagia-bahagiaan? Ya, lo lihat aja bahagia, misalkan. Pura-pura bahagia misalnya. Biasanya yang paling teriak, yang paling kenceng, yang paling bercandanya paling seru tuh biasanya pura-pura bahagia nih. Oh iya. Ya coba aja lo di tongkrongan, ada yang paling happy gitu ya, paling pecah gitu. Coba cek, pasti sebenarnya dia paling sedih sebenarnya. Kalau mau di rata-rata nih pengalaman hidup gue gitu ya, gue ketemu dengan orang-orang yang rame, orang-orang yang yang komedian banget gitu, mukanya aja lucu banget segala macam. Begitu gue cek ke sehariannya, wah gila nih orang, kasihan ya, sebenarnya kasihan gitu. Sedih, dia nggak bahagia sebenarnya gitu. Dia bahagianya kalau ketemu sama kita. Kenapa? Makanya karena dia bisa diakui bahwa dia lucu, itu. Iya. Itu masalahnya. Tapi gue juga rame paling ini, berarti gue sedih dong. Ya mungkin, coba lu cek aja dari diri lu. Kan gini, kalau kita mau jawab jujur tuh, ya ini Bong, makanya kayak podcast yang keberapa ya kita ngomongnya, jujur sama diri sendiri tuh memang lebih perih sebenarnya daripada jujur sama orang lain. Benar sih. Karena diri lu nggak mungkin bisa bohong sama lu sendiri, walaupun lu mau denial gitu ya. Misalkan lagi self talk, gue begini, enggak, lu bisa kok. Tapi sebenarnya enggak lagi, anjing, gue nggak bahagia. Gitu. Tapi aja iya sih. Dimananya. Benar. Gue kalau di komunitas itu justru gue nggak bisa berlama-lama malah. Karena gue akan mencoba mungkin yang baru kenal pasti akan ngerasa kayak apaan sih ini orang nggak baik banget. Akhirnya dia mojok sendirian. Karena menurut gue bahagia gue adalah saat gue ngeliatin orang, oh dia begitu caranya, terus gue bisa ngelakuin itu dengan sendiri, nggak usah dikasih tahu gitu. Itu buat gue lebih bahagia. Iya. Dan kalau bisa ya udah, maksudnya kalaupun ada yang tepuk tangan, ada yang puji, gue terima kasih. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga, orang ya gue merasa diri gue bagus-bagus aja gitu kan. Dengan mungkin ya bikin video mah wajar sih ya, bikin video trik baru itu wajar karena ya gue rasa sih kita butuh proses ya, dan proses itu juga bisa kita sharekan gitu. Contoh kayak oh iya, kemarin itu gue ngeliat, gue baru-baru ini bener-bener happy banget adalah karena gue ngeliat video gue sama foto dan video gue yang gue habis operasi patah tulang tuh loh. Okay. Terus kalau gue ngeliat sekarang gue bermain seperti sekarang, baik di sepatu roda atau berenang gitu, gue kayak amazed sih, maksudnya gila ya, itu setahun yang lalu gitu, dengan asumsi dari dunia medical, balik lagi ya, ini gue nggak bilang medical itu selalu salah, nggak, tapi dari dunia medical bahwa gue baru bisa melakukan hal itu 2 tahun. Tapi dalam waktu setahun gue bisa melakukan bahkan lebih dari prediksi gitu. Dan ya buat orang itu akan ya mungkin buat orang itu ada yang kasih gitu kan, tapi buat gue itu kayak salah satu the best achievement sih di hidup gue ya. Karena pada waktu itu kan gue juga kayak di masa yang pilihan nih, aduh gimana ya, apa gue berhenti ya gitu main. Terus gue ya udah olahraga yang santai-santai aja gitu kan. Tapi gue mikir di sisi lain, gue berpikir adalah, nah itu mungkin 2 point of view juga sih ya. Gue mikir gini, udah patah juga, nanggung gitu, maksudnya gas ya aja kali gitu. Iya, maksudnya gas terus gitu. Nah cuman kan balik lagi ya, kadang ada orang yang dia overthinking gitu soal kayak gitu-gitu. Makanya iya sih. Sebenarnya butuh sih ya Bong ya, kita tuh apa ya namanya, kayak mungkin ya balik lagi awareness ya, untuk
gimana sih maksudnya untuk gimana ya ngomongnya, untuk menumbuhkan lah atau ya maksudnya gini, kita belum bahagia kayak tadi akhirnya gue kan mau kayak lihat tadi ya, gue habis patah, gue sedih gitu, nggak bahagia, gimana ya gue bisa main lagi gak ya, terus akhirnya memilih sampai akhirnya gue merasakan ya tadi sampai poinnya adalah udah nanggung, kalaupun patah lagi nanti yang kanan ya operasi lagi aja gitu. Udah sampai sesantai itu akhirnya gue baru gue memang main lagi. Jadi butuh sekitar 3-4 bulan gue untuk bisa kembali berani gitu loh. Awal-awal kan gue takut gitu kan, apakah yang kanan akan kena lah, karena gue akan condong lebih ke kanan. Bahkan trik gue adalah menumpukan juga di kaki kanan gitu, padahal kan kaki terkuat gue kiri. Nah itu kan pasti ada triknya lah, ada tips trik atau apalah gitu mungkin, atau ya balik lagi kalau ngomongin awareness pasti selesai gitu kan ya. Tapi gimana menurut lo langkah-langkahnya lah untuk numbuhin itu gitu? Tapi memang gini, ini ada menarik nih. Jadi gue sempat baca bahwa kebahagiaan itu dilatih, Bong. Dilatih ya? Dilatih. Gimana lo gini, orang yang biasa sedih hidupnya maka dia nggak bahagia. Kenapa? Karena dia biasa melatih kesedihannya setiap hari. Kayak gue. Oh iya. Gue lagi berduka gitu ya. Dengan duka gue kemarin. Berarti kan kalau gue ikutin setiap hari, mungkin lo ngelihat sekarang postingan gue udah jarang. Paling kalau postingan gue lagi sedih atau apa, bawahnya pasti gue tulis Al-Fatihah gitu doang kan. Iya. Nah itu lagi galau tuh. Tapi bukan berarti gue harus memajang foto ibu gue lagi, memajang foto bokap gue lagi. Pada akhirnya nanti kebahagiaan gue itu ada di mereka gitu loh. Sementara kan mereka udah nggak ada gitu ya. Kalaupun gue kejar ya berarti harus modar dulu dong gue. Iya. Ya kan nggak mungkin gue kejar kebahagiaan itu ke sana jauh gitu loh. Kebahagiaannya apa? Oh ya doain. Sekarang kebahagiaannya itu gue doain ya, orang udah nggak ada ya bisanya apa didoain. Nah kesadaran itu Bong sebenarnya yang akan jadi apa ya, titik awal atau titik langkah kita untuk maju lebih ke depannya lagi gitu loh. Misalkan, oke, gue udah tahu gue lagi berduka, gue berarti nggak bahagia, gue berarti nggak senang karena orang tua gue nggak ada. Langkahnya apa? Oke, gue sadar sampai kapan nih mau kayak begini terus. Kalau gue begini terus, banyak hal nanti yang keteteran, kerjaan gue. Terusnya hubungan gue dengan istri gue gitu kan, hubungan gue dengan anak-anak bulu gue gitu kan. Kucing itu kan menyerap energi juga ya, mereka tahu mereka juga akan bersedih gitu. Ada aja tuh ada aja perilaku mereka yang coba untuk memecahkan kesedihan gue, entah jadi bandel, entah jadi apa gitu ya. Akhirnya kan pecahnya jadi marah segala macam. Nah itu kan jadi bad banget. Tapi begitu guanya tenang, gue sadar nyokap bokap gue udah nggak ada, gue tinggal doain aja. Kalaupun ada ya gue terimain, gue syukurin. Sama seperti gini, ya udah kebahagiaan gue kemarin itu ada di nyokap bokap gue. Sekarang gue jatuhkan kebahagiaannya ada di gue. Gimana gue mulai hari gue, gimana gue melakukan apa yang bisa gue lakukan, gimana gue sadar dan hadir dalam hidup gue. Bahwa kebahagiaan yang lain itu nggak ada. Yang ada itu kebahagiaan yang ada di dalam diri gue. Yang lain itu bonus. Tepatnya gini, begitu misalkan kita ketemu ngobrol nih, Bong, kita bikin podcast. Nah ini tuh bonus gue anggapnya. Kenapa bonus? Betul. Gue udah belajar banyak hal gitu kan tentang apa yang lagi gue sukain. Kemudian gue bisa deliver itu di podcast ini. Nah itu kebahagiaan gue. Ya. Jadi your gitu. star itu adalah saat orang itu bisa menyerap dan bisa menyalurkan lagi kepada syukur-syukurnya kepada diri dia sendiri deh pertama, abis itu kalau bisa yang pertama itu dulu. Kayak teman-teman gitu misalkan ya. Gue pun merasakan ketika gue mencicil mobil 2 kali, gue mencicil mobil ya dan gak lunas gitu kan. Akhirnya gue serahkan. Ini bukan contoh buat teman-teman ikutin. Kalau gue mungkin emang gak ngotak aja gitu, ya gue serahin aja, gue balikin. Kenapa? Pada akhirnya itu gak bikin gue bahagia. Dan akhirnya gue dikejar-kejar dengan cicilan. Gila, hidup gue dikejar cicilan. Sementara hitungannya kalau gue gak pakai mobil itu pun juga gue masih bisa jalan gitu ya. Gue masih punya motor. Lagian juga dalam sehari gue berapa kali keluar rumah. Iya betul. Paham. Ya kan, kecuali memang itu dipakai buat ke kantor. Teman-teman pakai ke kantor.
Oke, kalau misalkan teman-teman pakai mobil atau kendaraan buat ke kantor berarti apa? Iya, uangnya kurang. Ya udah lu cari lagi uang lebihnya apa? Pas pulang kerja atau mau berangkat, lu ngojek deh. Susah amat ya kan? Itu paling gampang. Lu bensin lu ketutup, pulang lu dapat makan. Kan Iya, segampang benar. itu. Kan bisa Benar-benar. diarahin yang sejalur. Gampang-gampangnya seperti itu. Atau misalkan, aduh, gue cicilan gue gede segala macam. Ya lu bikin sesuatu di rumah lu bawa misalkan sarapan pagi, lu bikin roti, beli 1 pak roti ya kan, lu bikin, lu jual 10.000 teman-teman lu nih yang mau roti, hitungannya kan lu udah dapat 50.000 tuh hitungannya, Iya benar. pasti bersih. Nah itu udah bisa bantu-bantu lu buat nyicil rumah, nyicil apa kayak gitu. Sebenarnya tinggal ngakalin aja. Nah cuman balik lagi, setelah itu, setelah teman-teman tahu bahwa bahagianya teman-teman bukan harus dijatuhkan ke orang lain, ke benda atau ke komunitas, maka jatuhkan bahagianya adalah ke diri teman-teman. Betul. Jadi iya memang sih, maksudnya karena kan gini ya, kita sering banget menemukan posisi-posisi orang-orang itu dia sekarang gimana dia mau bahagia ya kalau istilahnya, sedangkan dia aja nggak pernah numbuhin kebahagiaannya dia, nggak pernah mencari tahu atau mencoba awareness tadi gitu kan. Karena gini, gue pernah ngekos ya di Samarinda lah gitu. Jadi ibu kosnya itu ya orang kaya lah, bisa gue bilang orang kaya karena dia punya banyak usaha dan punya banyak kontrakan gitu. Singkat cerita dia bilang gini, gue tanya kan, Bu, jadi gini loh, di dalam garasinya dia tuh motor itu udah pakai stiker gitu Bang. Jadi dia gantungin kuncinya itu harus sesuai sama stiker itu, karena stiker nomor platnya, karena kalau enggak dia bingung pasti. Berarti bisa bayangkan berapa banyak tuh motor. Nah gue tanya, Bu, kenapa sih kok ibu tuh ngizinin bapak tuh main motor? Dia cuma bilang gini, lebih baik dia main motor daripada main perempuan. Berarti kan dia tahu nih, si bapak ini bahagia nih dengan motornya. Kenapa gue harus menghentikan itu? Dan si bapak itu juga tahu bahagia gue adalah main motor. Dan karena gue juga mampu, bener ya, kita bicara situ dulu, karena dia mampu. Akhirnya kan ya mungkin kayak lu bilang bahwa si ibunya juga punya awareness terhadap, oh ya bapak suami gue bahagia dengan main motor. Si bapak itu juga ya udah, istri gue juga nggak ada masalah sama gue nggak main perempuan misalnya gitu. Gitu kan. Yang penting istri gue, dia punya duit dari kontrakannya, dia juga mau main-main, mau naik haji atau bagaimana, bebas-bebas aja gitu kan, dia main, dia mau beli ini itu, perabotan seperti gimana juga bisa. Berarti kan mereka sudah punya awareness itu Bong, dan mungkin dipupuk terus. Maksudnya dalam arti si bapak juga, ya udah deh, gue daripada gue beli motor nih, gue pending deh motornya. Karena gue pernah ngobrol sama dia, ya saya waktu itu mending beli motor ini karena apa, lagi bangun kontrakan, tujuannya buat apa, buat anak saya nih, soalnya dia mau nikah gitu kan. Ya berarti kan dia punya kesadaran tadi kayak lu bilang. Iya Gitu kan. Nah betul. cuman kan balik lagi, nggak semua orang mau bisa kayak begitu, nggak semua orang kan. Harusnya bisa semua orang ya? bisa semua orang bisa sebenarnya, cuman semua orang itu nggak sadar dan nggak mau atau nggak tahu caranya. Makanya tadi kan gue bilang, untuk mencapai itu semua, satu harus dilatih bahagia itu. Biasain tadi yang mulai dengan hidup lo bahagianya lo taruh di tempat lain jauh-jauh gitu kan, di kebendaan. Bukan berarti nggak boleh punya benda, boleh ketika itu berguna buat lo. Dan bukan karena lo mengikuti membeli benda itu karena temen lo punya, temen lo beli, temen lo menganjurkan gitu kan. Tapi lo sebenarnya nggak mampu, ya jangan lo beli kalau lo nggak mampu. Itu kan jadi nambah-nambahin masalah gitu. Iya, betul. Terus yang kedua, lo hadir dengan diri lo tahu lo sadar dulu nih, aduh gue tuh bahagianya pas ngapain nih. Gue tuh merasa bermanfaat, bermakna. Dari situ aja dulu deh. Gue bermanfaat, bermakna ketika apa? Ketika misalkan lo tinggal sama orang tua, ketika lo bisa bayarin listrik orang tua lo, ketika lo bisa bayarin laundry orang tua lo nggak usah nyuci lagi atau segala macem. Itu kan hal-hal kecil yang orang suka lupa. Iya benar gitu. Sepakat itu. Karena bahagia itu kalau kata gue bukan karena harus hal besar terus, dari hal kecil aja ya. Dan
orang tuh kadang-kadang benar sih, kadang dia suka lupa bahwa mukjizat itu bisa terjadi di hal-hal kecil ya. Iya kan mukjizat itu nyata katanya. Iya memang, karena gini, gini. Jadi gue kocak sih. Ini sharing experience lagi ya, bahwa kemarin di Nusa Dua tuh gue ketemu teman kantor lama. Dia tuh nanya, lu ngapain sekarang nih? Buka kelas, gue bilang gitu. Oh iya, bayarannya gimana? Ya gue bilang lah, per jam gue itu sekian, rate gue tuh sekian dolar gitu. Wih gila, mainnya dolar ya? Iya, mahal dong. Terus gue cuma bilang gini, ya kalau orang itu nggak mau bayar berarti orang itu bukan segmen gue. Terus dia ngomongnya simple. Gila ya, bisa segitunya nih sekarang. Bisa, gue bilang gitu. Ya bisa benar. Ya bener, kan maksudnya mungkin dia berpikir dulu kan waktu bukan gue ngecilin teman-teman IO ya, hai teman-teman IO, gue bukan ngecilin, cuman dulu kan kita sering banget ya, kita semua tahu di agensi manapun pasti ditawar segimanapun, kita akan muter otak gimana pun ditawar. Nah dari situ gue baru sadar bahwa wow gitu, iya juga ya, iya gitu, kita bisa sebagian itu. Oke, memang angkanya nggak yang signifikan besar gitu ya, mungkin penghasilan gue waktu di company juga nggak sebesar, penghasilan sekarang belum sebesar di company dulu, tapi gue pikir yang satu, gue merasa punya power terhadap diri gue sendiri sih, penting sih itu gitu. Gue punya flexibility, dan baik lagi gue bisa bilang sama orang bahwa kalau halo ya, kalau gue bisa bilang sama orang bahwa kalau harga gue nggak pas atau style gue nggak pas, ya berarti bukan lu segmen gue. Berarti kan itu kan ya buat orang mungkin itu bukan sesuatu yang kebahagiaan besar ya, tapi buat gue saat ini itu tuh nggak ternilai gitu, Bung. Maksudnya kayak bisa begitu aja udah all goods banget gitu ya. Iya dan syukur banget gitu ya. Sekarang lu juga ngalamin kan bahwa dengan yang lu lakukan sekarang, bahwa lu lebih fleksibel gitu kan ya. Lu bisa stop kapanpun lu mau gitu ya. Tapi bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab ya, balik lagi. Enggak. Tanggung jawab itu tetap nyata ya, kita harus lakukan gitu. Kita maksudnya udah bikin appointment ya nggak boleh dihindarin gitu kan. Gitu. Nah itu kan benar kayak lu bilang bahwa itu bisa dilatih kan, dilatih. Jadi menurut tuh balik lagi kan, tadi kan ada bola api ada bumerangnya adalah saat terlalu over bersyukur kan kita jadi nggak punya ambisi kan, Bung? Bukan nggak punya, jadi kadang-kadang udah ya, makanya kan gini ya, orang bijak itu dia akan sangat bijak terhadap semuanya, terhadap kenyataannya, realitas. Betul. Bukan orang bijak yang kayak gue udah cukup, gue bersyukur. Ya bener, lo hidup bersyukur, emang harus bersyukur, tapi kan tetap harus menjalani hidup. Ketika lo bertumbuh setiap hari, nah makanya lo itu tuh sparknya lo buat bahagia terus gitu loh. Oke. Coba deh, lo cobain, lo bersyukur setiap hari, bersyukurnya full aja ya, bersyukur gitu, bersyukur. Pasti nanti lo akan ngerasa ada yang kurang. Apa yang kurang? Karena lo nggak bertumbuh. Lo hanya ada di level bersyukur, belum masuk ke level bijak. Nah ketika udah level bijak, berarti kan bersyukur, kemudian berupaya, berusaha, berdoa gitu kan. Itu kan level bijak. Benar. Jadi itu yang harus diimbangi. Iya. Nah makanya ya kan banyak ya. Aduh, gue nggak mau ngomongin itu, nggak usah deh. Oke, skip. Oke, sekarang kita nggak boleh. Gatel gue, tapi nggak usah. Kita udah biasa lah ya, ke ending lah ya. Setelah tadi kayak lu bilang kita harus ngimbangin gitu. Apa sih jadi poin-poin pentingnya nih yang lu mau sampaikan ke teman-teman gitu, untuk dalam posisi bersyukur ini dan berbahagia gitu kan? Berbahagia. Ya berbahagia, otomatis kalau kita berbahagia ada bersyukurnya juga gitu kan. Pasti. Berarti kan kalau kata lu
kebijaksanaan akan muncul. Dari situ kita akan punya pandangan masa depan yang lebih baik lagi pastinya. Betul. Apa yang mau dicapai, betul. yang ini target yang mungkin dicapai tahun ini misalnya, ini yang mungkin tahun depan, atau ini kayaknya belum bisa tercapai tapi akan gue usahakan gitu. Nah itu apa sih, gimana? Ada lu punya ya, pesan lah ya bahasa gue kali ya. Apa tuh? Pesan. Oke. Pesan. Kata-kata ya. Yeah. Belum kata-kata ya ini ya. Belum, masih kayak pesan-pesan dulu deh. Habis itu lu tutup deh dengan kata-kata. Intinya gampang. Pokoknya gampang, semuanya harus gampang. Ketika lu ngerasa lu nggak bahagia, berarti ada yang salah dengan kebahagiaan lu, atau nggak sampai tuh kebahagiaan lu. Betul. Apa yang lu kejar di dalam kebahagiaan lu? Apa? Validasi orang lain gitu kan. Betul. Terus apa lagi, misalkan lu seneng kalau dipuji-puji orang, lu seneng kalau misalkan hasil kerja lu bagus segala macem. Kalau ternyata di hidup lu nggak ada yang muji lu, nggak ada yang apa lu, ya kenapa nggak mulai dari diri lu sendiri yang muji diri lu? Betul. Ya kan? Betul. Kayak misalkan kayak tadi gue bilang, lu udah tahu lu nggak mampu untuk kredit sesuatu, kredit barang yang di luar kemampuan lu, tapi lu paksain kredit. Benar. Oke, akhirnya lu nggak bahagia. Kenapa? Karena ada tekanan, ada yang harus lu penuhi untuk membuat lu divalidasi orang, biayanya mahal. Nah itu yang jadi masalah. Iya. Lu pengen divalidasi orang, tapi lu nggak tahu kalau itu harganya mahal banget. Lu pengen disebut orang kaya, lu kredit mobil, kredit rumah, harganya mahal banget. Coba lu ganti itu semua. Bukan pengen disebut sebagai orang kaya, tapi ya lu pengen bahagia aja buat diri lu sendiri. Itu dulu aja. Bahagianya dengan apa? Dengan tidak mengikuti mereka. Betul. Mengikutinya apa? Misalkan kalau jalan-jalan sukses atau apa ya boleh lah kita ikutin. Tapi kayak misalkan lu belum waktunya beli mobil, lu belum waktunya beli rumah, ya gak usah beli. Jangan dipaksain. Karena kalau dipaksain, lagi-lagi itu kan berarti lu ngikutin orang lain, nungguin validasi. Kecuali memang gue butuh rumah karena anak gue udah 5. Kalau gue nggak beli rumah, gue kehujanan terus. Betul. Gitu kan. Kontrak capek gitu misalnya. Ya misalkan gue harus bayar 4 juta selama 10 tahun, gue bisa gaji gue 30 juta, ya lu lakukan. Karena lu udah mampu. Tapi kalau gaji lu 10 juta, terus lu belum punya anak, lu masih sendirian, juga belum ada pasangan, ya ngekos aja 1,5 juta paling mahal. Ya kecuali lu pengen di tempat-tempat yang keren ya, yang kos-kosannya harga 4,5 juta atau misalkan sampai 8 juta full furniture gitu, ya silakan aja. Tapi kan gaji lo habis, jangan PA banget lah jadi orang. Iya karena kalau ngomongin bahagia itu balik lagi. Kalau ngomongin bahagia balik lagi ke diri lo. Saat ini lo memutuskan bahagia, maka lo akan bahagia. Betul. Kok bisa bang? Ya coba lo latih. Setiap aja gue bahagia. Lo ucapin terus berulang kali. Repetitif gitu kan. Bangun tidur gue bahagia, gue memilih bahagia, gue memutuskan bahagia. Saya memutuskan bahagia, saya memilih bahagia, saya bahagia. Jangan bilang, aduh hidup gue sulit banget, sulit hidup lo. Jangan lo bilang gitulah. Jangan bahagia. Sepakat. Jadi kalau ketika lo mau bahagia, ubah mindsetnya tentang bahagianya apa. Bukan untuk divalidasi orang, tapi untuk keperluan diri lo. Lo bahagia karena memang diri lo bahagia. Bukan pura-pura, bukan fake, bukan buat dilihat orang. Kedua, lo sadar apa yang bikin lo bahagia, hal-hal apa aja sih yang bikin lo bahagia. Ketiga, ya itu tadi yang Niko bilang, bersyukur dulu deh. Kalau lo misalkan mau mencapai bahagianya sulit, ya udah bersyukur dulu dengan apa yang lo punya. Lo sadarin aja, oh ya gue punya ini, gue punya itu. Oke. Terima aja, terima. Itu doang sih. Terima. Gampangnya gitu. Oke, ada kata-kata mutiara, walaupun mutiara di laut ya. Udah ya. Bentar. Ini gue kayaknya nggak ngelihat skrip tadi ya. Tapi bagus. Oh iya nih ya. Happiness is not a goal. It's a byproduct of a life well life. Coba lu pakai bahasa Inggris bang, gue nggak bisa deh. Oke. Happiness is not a goal. It's a byproduct of a life well lived. Artinya kebahagiaan itu bukan tujuan utama. Tapi bagaimana kita memproduksi kehidupan kita atau hidup kita dengan cara yang baik dan hidup gitu, real life gitu. Wellness ya. Iya, wellness, well lived gitu. Itu sih. Penting tuh. Oke. Terima kasih sudah dengerin Taman Hikmat. Jangan lupa follow dan share ke teman kamu yang butuh insight ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you Bong and bye. Bye.